Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Agung Maulana. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Pranata Pembangunan yang berjudul SNI 3242 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman. Mempersingkat waktu, saya mulai saja. Yang pertama di sini untuk acuan SNI 3242 tahun 2008 ini mengacu pada 3 SNI. Yang pertama SNI nomor 03/242 tahun 1994 tentang tata cara pengelolaan sampah di permukiman. Yang kedua SNI nomor 19/2454 tahun 2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Yang ketiga SNI nomor 03/1737 tahun 2002 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Nah, dalam SNI nomor 3242 tahun 2008, sini sumber sampah yang diperhatikan itu ada beberapa bangunan. Yang pertama ada rumah tinggal, toko atau pasar kecil, sekolah, rumah sakit kecil atau klinik kesehatan, jalan atau saluran, taman, tempat ibadah, dan lain-lain. Dan sampah yang dihasilkan ada 3 jenis. Yang pertama ada sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah yang beracun sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar. Untuk contoh untuk sampah B3 di rumah tinggal yaitu ada semprotan bekas nyamuk, ada baterai, dan selanjutnya ada sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang tidak mencemari lingkungan dan dapat diurai dengan baik oleh tanah. Contohnya ada sisa makanan, sisa buah-buahan, dan yang terakhir di sini ada sampah plastik atau sampah anorganik. Sampah ini bisa diurai oleh tanah tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, kan puluhan tahun. Salah satu contohnya ada botol plastik, botol kaca, dan kardus, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya merangkum penanggung jawab pengelolaan persampahan di SNI 3242 tahun 2008 ini ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya dan memiliki tugasnya masing-masing. Untuk masyarakat, yang pertama tugasnya melakukan pemilihan sampah di sumbernya, melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R, dan berkewajiban membayar iuran atau retribusi sampah. Yang keempat, mematuhi aturan pembangunan sampah yang ditetapkan. Kelima, turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah di lingkungan. Dan peran pemerintah yaitu pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA itu dikelola oleh pemerintah kota. Dan untuk swasta atau developer, penyediaan lahan untuk pembangunan pengelolaan sampah organik berupa pengomposan rumah tangga dan daur ulang sampah sekolah lingkungan serta TPS. Kedua, penyediaan peralatan pengumpulan sampah. Yang ketiga, pengelolaan sampah selama masa konstruksi sampai dengan diserahkan ke pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, bagi developer yang membangun minimal 80 rumah harus menyediakan wadah komunal dan alat pengumpul sampah. Selanjutnya di sini ada alur pengelolaan sampah di permukiman. Ini berdasarkan tipe rumah. Tipe 21 sampai 36 di sini ada proses pemilahan, pewadahan, ada sampah anorganik dan organik. Untuk tipe 45 sampai 54 di sini ada pemilihan, pewadahan, sampah organik dapur, organik rumah tangga, dan anorganik, dan dilakukan pengoplosan individu. Dan yang tipe 70 ke atas itu ada proses pemilahan, pewadahan sampah organik dapur, organik rumah tangga, dan anorganik, dan dilakukan pengoplosan. Dari sampah ini dikumpulkan di TPS SS atau TPS terpadu untuk dilakukan pengoplosan skala lingkungan. Untuk pemilihan barang lapak itu barang anorganik yang masih bisa dijual, dan pengolahan sampah anorganik, dan pemindahan residu sampah dan dipindahkan ke TPA sampah. Jadi
sampah-sampah dari permukiman ini sebelum ke TPA melalui beberapa proses dan tahapan, sehingga sampah yang dikirim ke TPA itu jumlahnya berkurang dan bagian bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang menjadi bahan baru atau juga bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Selanjutnya di sini ada pengelolaan sampah di TPS atau TPS terpadu. Pengelolaan sampah di TPS atau TPS terpadu ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan sampah organik dan anorganik. Yang kedua, lakukan pengomposan sampah organik skala lingkungan. Dan yang ketiga, pemilihan sampah anorganik sesuai jenisnya, yaitu sampah organik yang bisa didaur ulang, misalnya membuat kerajinan dari sampah, membuat kertas daur ulang, membuat pelet plastik dari sampah kantong plastik kresek. Kedua, sampah lapak yang dapat dijual seperti kardus, kertas, plastik, gelas atau kaca, gam dan lainnya sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sampah B3 rumah tangga, dan yang terakhir ada residu sampah. Nah, untuk sampah yang masih bisa dijual, dan bernilai ekonomis bisa dijual ke bandar yang telah disepakati. Dan untuk sampah B3 ini dikelola oleh pihak khusus yang sudah ditentukan, dan untuk residunya dikumpulkan ke dalam kontainer dan kemudian diangkut ke TPA sampah. Selanjutnya di sini ada perhitungan menghitung kebutuhan peralatan dan bangunan. Kebutuhan minimal peralatan ini berdasarkan klasifikasi rumah dapat dihitung sebagai berikut. Untuk tipe rumah mewah yaitu tipe 70 ke atas, sedang itu tipe 45-54, sederhana setara dengan tipe 21. Pertama-tama kita harus menghitung jumlah rumah mewah, jumlah rumah sedang, jumlah rumah sederhana. Setelah itu baru kita bisa menghitung kebutuhan peralatan dan bangunan. Contohnya menghitung jumlah kontainer untuk kebutuhan perumahan, menghitung jumlah kontainer untuk kebutuhan komersil dan fasilitas umum, menghitung jumlah wadah sampah komunal, menghitung jumlah alat pengomposan komunal, kapasitas 1000 liter, menghitung jumlah alat pengumpul atau gerobak beca sampah, kapasitas 1 meter persegi per perumahan. Ini rumus-rumusnya bisa dilihat dan dipelajari. Di sini selanjutnya ada contoh perhitungan biaya pengelolaan sampah di suatu kawasan permukiman. Ini data umumnya, dan ini ada fasilitas umum yang ada di suatu kawasan permukiman. Ini besaran timbulan sampahnya per orang per hari, berbeda-beda tergantung orang itu berada. Dan ini produksi sampahnya per hari, dan memerlukan kebutuhan peralatan. Yang pertama, komposter individual untuk membutuhkan 400 buah disediakan oleh penghuni. 400 buah ini untuk tipe rumah 54 ke atas, karena ini termasuk tipe mewah atau tipe sedang. Yang kedua, komposter komunal kapasitas 1 meter kubik itu membutuhkan 50 buah. Yang ketiga, gerobak 1 meter kubik sebanyak 9 buah. Yang keempat, transfer depo kapasitas 200 meter persegi 1 buah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang kurang mendalam. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.